Apa yang kamu ingat dari liburan terakhirmu? Kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana, atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum. Bahkan kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja. Habis baru 3 orang. Sektor pariwisata siap menyambut era new normal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perjalanan wisata di era new normal. Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit. Pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi. Saat tiba di destinasi wisata, taati protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan Aturin, bikin gampang aja. Halo Sobat Aturin, selama pandemi ini, apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya, semua harus ditunda karena adanya pandemi.
Tapi tidak perlu khawatir, kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour. Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah. Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Kak, kakak jalan-jalan. Para penumpang yang terhormat, sesaat lagi kita akan mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Perbedaan waktu antara Jakarta dan Bali adalah 1 jam. Kami persilakan kepada Anda untuk kembali ke tempat duduk Anda masing-masing, menegakkan sandaran kursi, menutup dan mengunci meja kecil di depan Anda dan mengencangkan sabuk pengaman. Akhirnya kami seluruh awak pesawat di bawah pimpinan Kapten Aturin mengucapkan terima kasih telah terbang bersama kami. Sampai jumpa di penerbangan kami berikutnya. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di Bali. Kita telah mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kami mempersilahkan kepada Anda untuk tetap duduk sampai pesawat ini benar-benar berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Berakhirlah penerbangan kita pada hari ini. Atas nama Aturin dan seluruh awak pesawat yang bertugas, kami mengucapkan selamat berpisah dan semoga dapat berjumpa lagi di penerbangan kami berikutnya. Sebelum meninggalkan pesawat, kami ingatkan Anda untuk memeriksa kembali bagasi kabin Anda agar tidak ada barang yang tertinggal. Para penumpang yang dengan lanjutan penerbangan silakan melapor pada bagian layanan pindah pesawat di ruang penerbangan. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo, selamat pagi adik-adik semua, selamat pagi kakak-kakak semua. Semoga sehat-sehat ya di pagi hari ini. Nah, perkenalkan saya adalah Kak Oka, saya dari Aturin. Nah, di siang hari ini, saya adalah sebagai co-host adik-adik dan kakak-kakak semua untuk kita melakukan wisata edukasi virtual ke keliling museum di Bali. Nah, pasti adik-adik sudah menunggu ya dari tadi ya. Nah, ini kita akan jalan-jalan ya secara virtual. Nah, Kak Oka sendiri sebenarnya kakak sekarang ada di Denpasar, Bali ya. Dan adik-adik sekarang berada di tempat adik-adik masing-masing ya. Silakan nanti adik-adik asalnya atau kakak-kakak dari mana silakan bisa di absen via fitur chat kita. Silakan nanti adik-adik asalnya dari mana. Dan kita walaupun berbeda lokasi sekarang pada saat ini dan kita sangat syukur dengan adanya teknologi, kita bisa bertatap muka ya secara virtual pada hari ini. Nah, di pagi hari ini kita akan mengadakan virtual wisata edukasi ya ke museum yang ada di seputaran Bali ya. Dan kebetulan nanti kita akan dipandu oleh namanya Kak Widi. Nah, Kak Widi ini adalah salah satu tour guide yang cukup andal ya yang ada di Bali. Nah, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita adik-adik pagi hari ini, nah kebetulan ada sambutan nih dari Kak Renita. Halo Kak Renita, apakah ada kakak? Nah, ini sambil nunggu
Kak Renitanya. Nah ini kita kurang lebih kita akan melakukan perjalanan ya melalui virtual ya. Jadi kita akan jalan-jalan nanti. Silakan adik-adik atau kakak-kakak yang memang ada pertanyaan nanti silakan bisa ditanyakan ke kita via fitur chat ataupun nanti bisa tanya langsung. Halo Kak Renita. Ya, selamat pagi semuanya. Halo Kak Rita. Selamat pagi semuanya. Boleh disapa dulu kakak-kakaknya, teman-teman. Pagi. Pagi. Kak. Halo dari teman-teman juga. ngomong ya datang pagi Jadi hari ini semuanya bersama Torin. Nah, kita akan sama-sama berpetualang ke Museum-Museum Bali. Nantinya akan dipandu oleh Mbak Widi. Seperti yang sudah diperkenalkan di komunitas yang berfokus di bidang pendidikan dan edukasi di komunitas. Nah, untuk kegiatannya itu biasanya ada kelas belajar sama lapak baca di setiap hari Minggu. Tapi karena sekarang lagi pandemi, jadi kita semua modifikasinya secara online gitu. Untuk wisata edukasi sendiri biasanya kita 3 bulan sekali. Jadi kita ajak adik-adik ini untuk jalan-jalan ke museum, terus mereka ada misi edukasinya dan didampingi oleh kakak asuh. Tapi karena sekarang belum bisa melakukan itu secara langsung, kita virtual dulu nih sekarang. Nah, seperti yang kakak-kakak lihat, untuk adik-adiknya ini beragam dari usia TK sampai SMP. Jadi bisa dilihat di sini. Bentar. Boleh ada lagi adik-adik? Halo. Nah, ini dia adik-adiknya. Maaf. Ini berasal dari Depok. Jadi kita bagi dua, ada yang di dalam Kameranya wassalam. di luar ruangan juga, yang didampingi oleh kakak asuh online, kakak asuh offline. Oke, nanti setelah pandemi selesai, kita bisa ketemu secara langsung. Oke, udah siap untuk jalan-jalan adik-adik? Oke, langsung aja. Ini kita akan jalan-jalan ke Museum Bali secara virtual dan akan dipandu oleh Kak Widi. Tolong diperhatikan lagi misi edukasinya kakak asuh sesuai dengan pasukannya. Nanti bisa didengarkan penjelasannya. Semua jawabannya bisa nanti kalau ada informasi yang kurang jelas bisa dicari lewat Google. Adik-adik, jangan lupa penjelasan dari tour guide-nya itu nanti dirangkum ya. Jadi setelah kalian ini, kalian rangkum. Coba jempolnya diangkat semua kalau udah paham. Kalian diangkat semua kalau udah paham. Tangan kanan guys, tangan kanan. Dada lagi sama kakak-kakaknya. 1, 2, 3. Woi. Woi. Siap. Oke, baik. Ya, selamat berpetualang kakak-kakak. Tolong mengikuti sesi ini sampai akhir. Nantinya kita akan ada foto bersama persiapan Hari Anak Sedunia Nasional. Dan akan ada pengumuman juga untuk hadiah dari Torin dan GSD. Terima kasih. Saya kembalikan ke Torin. Ya. Terima kasih Kak Renita. Ya, terima kasih adik-adik semua yang sudah antusias ya. Saya juga lihat dari tadi adik-adik juga saya lihat sudah dari awal itu udah lihat wah ini kapan mulainya, ini kayaknya penasaran mau kemana kita ini. Nah, jadi biar nggak penasaran, ayo kita mulai kegiatan
virtual travelingnya kita. Nah, sebelum itu, kita belum tahu nih, kita belum kenalan nih sama kakak pemandunya nih. Halo Kak Widi. Halo Kak Widi, udah ada ini? Halo Mana Kak Widi? Oka. Halo. Halo adik-adik. Nah, halo, apa kabar Kak Widi? Lagi di mana? Halo Kak Widi. Baik-baik. Semangat sekali ya. Saya jadi ikutan semangat nih pagi ini. Ya, ini adik-adiknya pada semangat nih, mau tahu nih kira-kira kita mau kemana ini. Nah, sebelumnya, ini kebetulan kita mau ke Bali ya. Nah, Kak Widi juga mau jelasin bahwasanya di Bali itu kita punya bahasa daerah ya. Nanti kalau adik-adik mau ke Bali, suatu saat nanti habis pandemi, amin, nanti adik-adik ke Bali. Nah, kira-kira adik-adik akan tahu nih kira-kira bahasa Bali apa sih yang biasa kita lakukan. Nah, tapi sebelum itu ada beberapa informasi nih. Selamat datang di Bali ya. Nah, ini Rahajang Rauh Ring Bali. Nah, silakan Kak Widi. Ya, Rahajang Rauh Ring Bali itu artinya selamat datang di Bali. Ya, Bali ini salah satu provinsi dari Indonesia ya. Jadi kita masih saudara setanah air. Nah, Bali ini terkenal banget adik-adik dengan berbagai nama. Ya, nama sebutan. Ada yang bilang Pulau Dewata, ada yang bilang Pulau Seribu Pura. Ini berkaitan juga dengan Bali sebagai salah satu pulau yang mayoritasnya itu beragama Hindu. Sehingga ada banyak sekali pura di Pulau Bali. Kemudian ada yang juga mengatakan the last paradise on the earth dan juga one of the most popular tourism destination in the world. Jadi merupakan salah satu destinasi yang paling banyak dicari oleh wisatawan asing. Jadi paling banyak kunjungannya dan mayoritas kita di Bali ini bekerja di pariwisata. Jadi kerjanya jalan-jalan terus ya. Selanjutnya kalau Kak. Nah, di Bali itu kita terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota. Yang pertama itu ada Kabupaten Badung ya. Kemudian ada Bangli, ada Denpasar, Singaraja, Tabanan, Karangasem, kemudian Gianyar, Jembrane, yang terakhir itu Klungkung. Jadi ada 8 kota dan 8 kabupaten dan 1 kota. Ibu kotanya itu ada di Kota Denpasar yang nanti kita juga akan kunjungi salah satu museumnya di Kota Denpasar. Sekarang sebelum keliling saya mau ngajak adik-adik buat keliling mempelajari bahasa Bali atau bahasa daerah yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari masyarakat di Bali ini. Kak Widi, mungkin sebelum itu ini ada juga pesan untuk kita semua adik-adik atau kakak-kakak. Silakan bagikan perjalanan teman-teman, adik-adik kakak-kakak semua bisa melalui Instagram, melalui sosial medianya dengan tag atau mention kami di @minggucerdas dan @autorin.official. Nanti hashtagnya bisa Minggu Cerdas dan Selamat Hari Anak Sedunia dan hashtag Bali. Nah, ibaratnya caption yang baik atau yang bagus nanti terpilih untuk memenangkan hadiah dari Autorin ya. Jadi hadiahnya itu adalah jalan-jalan secara virtual juga. Ya, jadi silakan kakak-kakak atau adik-adik yang punya sosial media silakan bagikan perjalanan kita pada siang hari ini. Oke, mungkin bisa lanjut lagi Kak Widi. Baik. Wah, jadi jangan lupa ya di caption nanti mungkin di tag nama saya. Ya. Yuk kita belajar dulu nih bahasa Bali. Jadi ada beberapa kata yang sudah dipilihkan di sini. Itu yang pertama ada aku ya. Dalam bahasa Bali itu artinya tiang. Kemudian kamu itu ragane. Ada bapak, itu bisa dipanggil aji atau bape seperti itu. Kemudian ibu, panggilan untuk ibu di dalam bahasa Bali itu meme atau biang. Terima kasih, ini biasanya sering digunakan ya. Terima kasih itu suksema. Kemudian maaf, sinampura atau ampura itu bisa dipakai. Permisi, rahajeng.
Kemudian numpang bertanya, misalnya mau bertanya seperti itu, jagi metaken. Kemudian rumah, itu umah, bisa puri, bisa grill, bisa jeru. Ada banyak ya namanya. Ini bergantung pada jenis rumahnya, seperti itu. Kemudian jalan-jalan, itu melancaran, melali, seperti itu. Kemudian makan, itu ngajeng. Minum, seperti bahasa Indonesia juga minum atau nginum. Yang terakhir kenyang, karena kita mau makan juga nanti kita harus belajar sedikit bahasanya, itu wareg, seperti itu. Nah, Selanjutnya kita juga belajar arah mata angin mungkin ya dalam bahasa Bali ya, Oka. Ya, sebelum kita ke belajar arah mata angin dalam bahasa Bali ini. Nah, ini kan kalau nggak salah aku itu juga tiang itu kadang-kadang dipanggilnya lebih singkat ya, karena kadang kita senang menyingkat ya, jadi tiang jadi yang gitu ya, artinya untuk aku ya gitu ya. Yang. Ya, nah jadi mungkin nanti adik-adik kalau misalkan ke Bali ada yang bilang yang, Ya, jadi jangan GR ya, nanti bukan sayang artinya. Maksudnya yang itu artinya saya gitu, atau aku gitu. Oke, kita lanjut lagi. Iya, betul-betul. Jadi kalau biasanya buat manggil aku tuh tiang, biasanya juga dipanggil yang gitu. Jadi bukan panggilan sayang ya. Jangan baper nanti ya. Selanjutnya kita mau belajar bahasa Bali juga. Ini adalah arah mata angin. Siapa tahu nanti ada adiknya mau nanya nama tempat, jadi ditunjukkan arah supaya tahu lah ya. Yang pertama itu ada utara. Utara itu kaje atau daje. Jadi A terakhir biasanya dalam bahasa Bali menjadi panggilan E. Jadi kaja itu jadi kaje. Kemudian kangin itu untuk timur. Kelod itu selatan. Dan barat itu kauh. Seperti itu. Oke, nah untuk itu kita udah siap nih, udah prepare kakak-kakak dan adik-adik udah prepare bahasa Bali. Nanti kalau ketemu di jalan, ketemu orang Bali nanti biar nggak bingung nanti mereka ngomong apa. Ayo, kalau gitu kita mulai jalan-jalan ini Kak. Kita dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, kita mau kemana ini? Ya, kita akan ke destinasi yang pertama. Ini ada di Kota Denpasar. Namanya Museum Provinsi Bali atau biasa dikenal dengan Museum Bali. Jadi di Bali sendiri kita punya sebuah museum yang terletak di Kota Denpasar, ya, namanya Museum Bali. Ini museum termasuk museum tua ya, tapi banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan di sana. Dari bandara kurang lebih sekitar 45 menit untuk sampai ke museum ini. Ya, jadi ini adalah tampilan depan dari museum. Depan museumnya ya. Ini sangat dekat dengan taman atau taman kota ya, yang dikenal dengan Puputan, Taman Puputan. Puputan sendiri itu artinya puput selesai, karena di sini dulu terjadi pertempuran antara prajurit ya, kerajaan Pamecutan, salah satu kerajaan yang ada di Kota Denpasar, dengan Belanda. Jadi di sini adalah tempat pertempuran habis-habisan seperti itu. Jadi suasana pusat kotanya dapat sedikit teduh ya dengan adanya taman kota seperti ini. Nah ini berarti memang langsung aja berada Kak, kita masuk ke halaman yang pertama. Nah ini memang kalau adik-adik pernah berkunjung ke Denpasar, dan ini memang berada di pusat kota ya. Jadi seperti yang diinfokan tadi oleh Kak Widi. Betul. Oke, ayo kita masuk ke dalam museumnya. Kira-kira ada apa sih di dalam museum ini? Betul. Jadi museumnya terdiri dari 4 gedung utama yang digunakan untuk pamerannya. Jadi ada koleksi-koleksinya di 4 gedung ini. Gedung yang pertama, ketika kita baru masuk ini, ada namanya Gedung Timur. Gedung Timur ini salah satu gedung yang paling besar karena memiliki 2 lantai. Ya, di lantai pertama kita bisa menemukan peninggalan zaman prasejarah dan juga awal peradaban di Bali itu di abad ke-8, di mana awal Bali dianggap mulai mengenal tulisan
seperti itu. Dengan adanya penemuan seperti stupika dan stupa ya, yang diperkirakan dari abad ke-8. Nah, stupika dan stupa ini diperkirakan juga mirip dengan stupa yang ada di Candi Kalasan seperti itu. Jadi ada kemiripan sehingga diperkirakan tahunnya juga sama seperti itu. Kita naik ke lantai 2 mungkin. Nah, di lantai 2 itu ada peninggalan atau yang berkaitan dengan upacara keagamaan masyarakat. Nah, ini di dalam ruangannya. Jadi di sana kita dapat melihat berbagai sarana upacara yang digunakan dan juga perabotan yang digunakan untuk kehidupan masyarakat Bali. Nah, yang di sisi depan itu ada salah satu alat untuk menenun, ya, alat tenun. Ini adalah alat untuk membajak sawah dan juga alat-alat yang kita gunakan di areal persawahan ya. Karena di Bali itu sangat terkenal dengan sistem irigasi subaknya seperti itu. Jadi subak juga sudah diakui secara dunia ya, secara oleh UNESCO, sehingga sebagai warisan kita harus melestarikannya dan tahap-tahapannya ada di sini. Peralatannya ada di sini seperti itu. Nah, ini pasti mungkin ada kakak-kakak, Ya, adik-adik kita yang bertanya lanjut ke gedung yang kedua, Kak Oka. Halo, ya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan nih, Kak silakan. Widi. Kira-kira kalau di Bali kok bangunannya kok ada banyak ukiran-ukiran kayak gitu, Kak? Nah, ini emang kenapa ukir-ukirannya seperti ini? Terus apakah ada tata letaknya gitu? Kok unik banget kalau asal ke Bali pasti tahu lihatnya gapura yang besar gitu. Kenapa gitu, Kak? Bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi kalau di Bali kita sendiri sebenarnya sudah punya peraturan daerah yang menetapkan bangunan, masing-masing bangunan di Bali ini harus memiliki ciri khas dari Bali, yaitu berupa ukiran dan juga pahatan-pahatannya ya, pahatan khas Bali. Sebenarnya ya, sebagai informasi saja, sebenarnya pahatan khas Bali ini tidak hanya khas Bali, tapi sudah menjadi akulturasi atau pencampuran budaya juga dengan beberapa kebudayaan lain. Seperti ada pencampuran dengan masyarakat Tionghoa atau Cina, ada juga dari Arab, seperti itu. Sehingga menjadi ciri khas Bali juga nih, ada pencampurannya. Nah, kalau kita ke Bali itu sering banget lihat bangunan ini nih. Ya. Jadi pintu masuknya biasanya dibentuk seperti ini. Ini juga merupakan simbol gunung seperti itu. Nah, bangunan di Bali ini ada tata letaknya. Kau ke. Ya. Jadi bangunan yang dianggap paling suci atau lebih suci, fungsinya itu biasanya diletakkan di sisi timur utara. Karena timur utara ini merujuk pada lokasi Gunung Agung, nah salah satu gunung terbesar di Bali dan juga gunung yang disucikan di Bali ya. Sehingga tata letaknya yang paling suci diletakkan di sisi timur dan timur utara seperti itu.